Al-kaisu man dana nafsahu, wal ajizu orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, yang orang yang mengikuti nafsunya kepada hawa, nafsu kepada hawa. Wa tamanna 'ala Allah, kaitannya ajiz itu tadi orang yang cerdas yang meninggalkan apa? Nafsu syahwat. Orang yang lemah itu mengikuti nafsu, tapi berkaitan dengan hawa, tidak dilanjutkannya dengan apa? Dengan syahwat, tapi hawa. Dan yang bisikan orang jadi lemah, sehebat apapun kiai yang kita anggap orang tokoh sempurna di mata kita, ketika dia kalah, kita kaget gak? Kan? Kalah marah-marah di kampung misalnya, kita kaget gak? Padahal dia tokoh yang kita segani. Jadi orang yang paling buruk gak di mata kita? Kaget, kirain gak bisa marah. Kan gitu. Atau dia membawa dirinya dengan hawanya kesombongan, kirain gak pernah sombong. Kan gitu. Itu ajiz, lemah. Jadi orang yang gak bisa menahan ilmu dari kesombongan apa yang dimilikinya dan untuk rendah hatinya, itu ajiz, orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah, dan senantiasa menghayal kepada Allah. Wa tamanna, tapi tetap menghayal. Jadi orang ajiz itu orang yang lemah dari apa? Dari ketika dia memiliki ilmu, dia tidak bisa menahan kesombongan. Ketika dia memiliki pengaruh, dia tidak bisa menahan dari untuk mempekerjakan orang lain. Ketika dia memiliki kekuasaan, dia tidak mampu untuk tidak menjadikan orang lain sebagai pembantu. Kan hawa itu begitu. Kalau bapak jadi orang kaya, hawanya kan lamun boga duit tina nu haram, hawana panas sok itu cuk Sunda mah. Leres tebak. Hawana duit panas, ada ID duit nanti tina pemilu teu jelas di parpol misalna ieu. Hawana jadi panas seefek gitu we. Ayeuna lamun kurang boga duit loba hawana naon? Hawana hayang meuli nu can urang boga. Pasti gitu. Hiji urang can hayang sesuatu can urang diboga dibeli. Tiap minggu merencan bosen mah belanja terus. Can sehat jeung can bosen mah belanja jeung jalan-jalan. Can sehat keneh wae da karuniana loba. Geus mulai manggil, urang teu bisa sorangan, imah geus gede. Ya kan mobil geus loba. Hayang naon? Pembantu sopir. Anak duit loba, rasa sopir pembantu main tunduk, mulai dirinya merasa lebih tinggi, pembantu di bawah karena dengan kekuasaan uangnya, dengan dipagar sedikit-sedikit rumahnya tinggi karena tidak level itu hal, ya mustaladatnya tadi, syahwatnya tadi, keinginan makan lebih banyak, hawanya apa? Hawanya timbul, diberikan rasa kesombongan terus dengan harta, ya kan nggak akan cukup. Harta yang banyak tidak akan cukup kita dengan rumah sederhana, pasti ditimbulkan hawanya. Maka ketika dia tidak mampu, ajizun, orang yang lemah. Ajiz itu ajuz biasanya umurnya geus 80 tahun bari ngomong Pak. Syekhul ajiz, ajuz, biasanya tua renta teu wala kaya. Ai bapak masa kieu mah nya segar ke. Ieu mah pokona mah pokona teu wala kaya leumpang ge. Ieu siga panganten anyar. Bingit banyak. Nah itu ajiz. Maka hawa ini akan membawa orang-orang yang cerdas ketika tidak mampu mengendalikan hawanya, dia akan terjebak menjadi orang yang lemah. Ya, ketika dia memperkosa ilmunya, intelektualnya, dengan apa? Karena bayaran dari orang lain, karena jabatannya, ajiz, lemah. Tapi kalau orang yang kuat,
Seberapapun dibayar sama orang lain, kalau kaitannya dengan hukum, dia paham hukum agama, harus diganti, tidak akan dia ganti. Itu orang yang kuat. Tapi kalau orang yang lemah, terikat dengan jabatannya, mau nggak mau harus apa? Harus mengikut. Ini hadis yang ketujuh dari apa? Dari sahabat Abu Ya'la Shaddad ibni Aus. Yang kedelapan masih berkaitan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, di antara kebaikan-kebaikan Islam al-kamal, tegasnya yaitu husnul Islam ibaratun an kamalihi. Kebaikannya Islam itu ibarat dari kesempurnaan. Di Islam, di dalam kalimat di bahasa Arab itu ayat dua apa? Ayat husnun, ayat khair. Sarwa artinya baik, khair baik. Kalau husnun pasangannya sayyi'ah, khair pasangannya syarrun, ya kan? Sama-sama sayyi'ah buruk, syarrun kejahatan. Apa bedanya? Husnun daripada kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan Islam umum. Ini berkaitan dengan yang umum. Baik secara pandangan akal, baik secara pandangan indera, baik secara pandangan sosial umum apa? Kalau di kita pandangan yang baik secara kehidupan sosial apa? Pakai baju koko disebut naon? Soleh, benar tak? Lamun pakai baju compang camping, celanana robek, kira-kira gimana? Tidak baik secara pandangan sudah buruk, gondrong. Pasti kita naon? Wah, ieu mah bader jelema. Terus gondrong pakai jaket. Itu pandangan kita. Atau misalnya bedanya di kita sama di Arab, ya. Kalau orang-orang Arab ditepuk atau apa disungkurkan kepalanya tidak akan marah, tapi kalau ditepuk pantatnya marah. Kalau di kita kepala, berarti orang yang muntrungi kepala kita buruk, ya, buruk secara sosial. Itu berbeda. Maka ada kebaikan pandangannya sosial, kebaikan pandangannya akal. Pandangan akal apa? Yang kita lihat, yang kita pikir, yang kita cerna. Tapi kalau pandangan kebaikan berupa pandangan panca indera, ya kan? Ganteng, cantik, ya baik. Itu yang baik. Kalau kita lihat orang ganteng, cantik, pasti kita sebut dia orang pikiran ganteng serem, pasti orang langsung resume kesimpulannya dia pasti orang buruk repot kan gitu. Nah, min husni itu husnun. Jadi umum husnun itu pasangannya adalah syarrun. Kebaikan-kebaikan seperti apa yang secara umum di dalam Islam apa? Secara umum di dalam Islam kebaikan itu bagaimana kita menolong orang lain. Bapak menolong orang lain bahagia gak Pak? Kebahagiaan kita saat menolong orang lain, kita bahagia. Kebahagiaan kita ketika menolong orang lain juga bahagia. Karena ditolong dia bahagia, itu sesungguhnya aroma surga. Pak, kalau kita bahagia karena orang lain yang kita tolong bahagia, maka sesungguhnya itu aroma surga. Bisa diukur gak kebahagiaan itu? Bisa diukur dengan kebahagiaan kita punya harta yang banyak tapi gak suka berbagi, kira-kira bisa diukur gak? Tidak bisa. Maka
Makanya kalau di dalam ilmu kasab, kalau kita niatkan itu kata Kanjeng Rasul, dalam usaha itu diniatkan 3 hal supaya harmonis uang itu. Uang bisa jadi tidak harmonis dengan kehidupan kita. Karena apa? Karena tadi niat kita menumpuk-numpuk harta dan juga ingin pamer show up bahwa kita orang yang punya. Ketika kita bekerja tujuannya hanya itu. Dan saya tanya, ya, ini Pak, kalau Bapak ada aqua ya, botol, misalnya ini aqua botol, ya aqua botol Pak. Bapak pingin minum airnya harus gimana dulu? Hah? Harus merusak tutup botolnya, baru dapat limpahan airnya, lekak, ya Pak ya, nikmat. Kalau Bapak ingin punya keturunan, nikah, ingin punya anak, harus ngapain dulu? Merusak keperawanan. Benar Pak? Muntah dirusak jadi anak Pak. Hah? Kalian kan boga istri, kamu ada beda. Bapak punya istri, pengen punya anak, tapi keperawanan istri nggak dirusak, kira-kira dapat anak gak Pak? Hah? Enggak. Maksudnya, ketika kita ingin berlimpah, mau nggak mau ada sesuatu harus yang dirusak. Botol aqua kita buka, ingin kita dapat limpahannya, harus kita buka, kita hancurkan tutup botolnya, baru kita minum. Kita ingin punya generasi selanjutnya, anak, maka harus kita, cara kasarnya tanda kutip, merusak keperawanan istri kita. Betul, yang telah dia jaga puluhan tahun. Sekarang uang agar berlimpah harus apa? Harus dirusak. Matakan namun tadi rusak mau berlimpah. Di 100.000 pagi-pagi sore nggak jadi 2.000. Ya, kok bisa berlimpah ini? Karena dengan kita memutarkan rusak itu akan kembali kepada diri kita. Maka kata Kanjeng Rasul 3 hal. Orang yang bekerja niatnya yang pertama adalah terhindar dari meminta-minta. Agar kita tidak meminta sama saudara. Agar kita punya jiwa bahwa kita mampu. Yang kedua apa? Kedua, agar bisa membantu orang tua atau saudara. Yang keempat, yang ketiga, agar kita tidak tomah. Ya baik. Tidak mengharap dari orang lain. Kita tidak meminta dan tidak mengharap dari orang lain, itu tidak tomah. Jadi kalau 3 hal ini diniatkan dalam diri kita, katakan, maka akan harmonis hidupmu, uang yang kau miliki akan selaras kehidupan. Kalau kita kan beda, punya uang gak pernah dirusak. Ya Pak ya. Punten begini Pak, pandemi kenapa kita susah waktu pandemi 2 tahun, kenapa Pak? Saya tanya. Karena setiap orang menahan duitnya. Lamun ditahan duitnya, ayah nomor 5. Hah? Tapi nahan duitnya, error, alam semesta. Dengan kita tidak menahan duit, mengeluarkan jajan, beli ini, sirkulasi keuangan jalan ke jalan. Coba lah menahan kabel jualan sana beli. Ya baik, di loji di dia misalnya, setiap ayat tukang dagang lu beli. Dah kabel paralin di sana di kampung dia. Kira-kira tukang dagang bakal dia demo habis 2 bulan gua beli. Hah? Mau kan? Tukang warung bakal tutup benar tak Pak? Mun eueuh
Lumayan. Artinya uang 100.000 kita rusak agar terus berkelanjutan kehidupan itu. Itu namanya apa? Orang yang senantiasa menyempurna. Dia tahu kebaikan-kebaikan. Maka saya dulu pernah menyatakan, kita bisa bersedekah dengan cara belanja. Terus apa? Kita mampu bisa bersedekah tanpa diketahui orang-orang. Mungkin hanya simbol tangan kiri, tidak boleh mengetahui. Di warung orang tiap beli sayuran yang bagus-bagus, kita mah beli yang buruk. Kenapa yang buruk? Pandangan orang lain mah pasti beli sayur anu goreng. Ya kan pelit amat dengan murah, cekuran. Kurang meuli nama santan, meuli ikan tongkol nu geus rusak, cek batu meuli sederhana, meuli tongkol teh anu goreng. Gaurang tunuan terkenal jalmi ieu teh korek pendicek batu terkenal. Pas ditanya ke saya maneh kunaon cenah mun balaja sayuran teh goreng. Lamun meuli ikan anu geus goreng. Daging manolong tempat teh dimakan kedung cingurang. Sayuran pikeun kelinci urang. Teu didang. Terus kunaon tuh cik coba tanyakeun ka tukang warung. Ketika sayurnya saya beli yang dalam keadaan busuk, bahagia gak dia? Bahagia. Ketika ikannya saya beli dalam keadaan busuk, yang orang lain gak mau, bahagia gak dia? Saya senang melihat kebahagiaan orang itu. Saya niat sedekah di dalam. Kalau membelanja tongsok, nah, wah, namanya tongsok, nah, tongsok nawar-war. Itulah sedekah. Kalau kita kan selalu simbol ngumpetin tangan kita, bagaimana tidak diketahui oleh orang lain. Biar terus jalan. Coba nggak ada yang melihat. Itu kebaikan dari Islam. Tarkuhu malayani. Orang yang sempurna keislamannya pasti akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat kira-kira apa sih dalam kehidupan? Yang tidak bermanfaat, nongkrong bermanfaat gak Pak? Nongkrong, ngobrol bermanfaat tuh Pak. Kan orang sering nongkrongnya, sering ngobrol bermanfaat itu iya nanya. Ada ayah, ada kalau begitu, ngopi bareng-bareng manfaat, ayah manfaat. Ya silaturahim, silaturahim wae gila silaturahim teh. Nongkrong malayani, kalau kita niatkan nongkrong takut ada apa-apa orang di jalan. Kita pengen nongkrong. Ya Rasul juga kan datang. Dia bilang jangan pernah, saya pernah menyatakan jangan pernah kita juga menjudge orang yang sering nongkrong itu tidak ada manfaat. Tapi kalau kelamaan juga nongkrongnya yang meninggalkan yang lain itu tidak manfaat. Gitu. Kalau yang manfaat itu dia tahu waktunya, dia tahu manfaatnya dengan nongkrongan. Oh, saya takut ada orang tabrakan, saya nolong. Tapi menjadikan kejadian sehari-hari mah tuh. Kalau kita namanya kawan-kawan banyak lain nakal. Nah, melayani yang tidak bermanfaat, yang tidak ada apa namanya nafkun. Kalau ada nafkunnya berarti itu masih bermanfaat. Di sini kanjeng Rasulullah SAW min husni, bagian daripada kebaikan secara bukan khair. Kalau khair itu biasanya yang kita nikmati bahagia, betul kan? Yang kita nikmati itu baru kita bahagia. Makanya bagiannya itu kita menikmati keburukan dari orang lain. Kalau kita menikmati kebaikan dari orang lain namanya khair, ya kan? Benar-benar kebaikan. Tapi kalau syarr, kita menikmati apanya? Keburukan dari kejahatan orang lain. Jadi kenikmatan kalau husnun itu umum kebaikan. Baik secara pandangan akal, baik secara pandangan sosial, baik secara pandangan adat, hati, panca indera, itu namanya husnun. Dalam Islam
bagian dari kesempurnaan Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita di sini mudah-mudahan dapat manfaatnya. Tiap di masjid niatkan 1 iktikaf, 2 silaturahim, 3 tentu kita tolak sebentar apapun, sesingkat apapun waktu kita di masjid ngan salewat doang di pintu ka pintu kita niat iktikaf dapat niat. Belum bapak tadi niat iktikaf menang kepala iktikafna. Insyaallah dapat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, senantiasa kita dapat menggali hikmah-hikmahnya dan senantiasa kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah